Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jemaah seluruh yang semoga dapat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kurang lebih 15 menit ke depan, maksimal 20 menit. Mari senantiasa kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan 3 ibadah yang mulia sekaligus. Yang pertama yaitu kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua, tadi tak lupa sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat qobliyah subuh, yang mana sholat qobliyah subuh ini merupakan salah satu sholat sunnah rawatib yang paling afdol. Jadi penghulunya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, maka yang paling afdol yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Dan alhamdulillah baru kita laksanakan juga. Kemudian yang ketiga, kita tak lupa dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yang mana thalabul ilmi atau menuntut ilmu ini merupakan salah satu sarana yang jalan tercepat kita kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang cukup masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kemudian siapa yang kemudian mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga banyak, bisa kita dengan rajin berpuasa, rajin bersedekah, rajin berpuasa, rajin sholat, banyak sekali. Tetapi jalan-jalan menuju surga yang lain ini tidak mudah. Kalau kita kemudian ingin mengandalkan masuk surga dengan memperbanyak sedekah, ini tidak mudah, karena kita harus kemudian memiliki harta yang cukup ya, untuk kemudian kita berikan pada orang lain. Kalau kita ingin masuk lewat sholat, ini juga tidak mudah, karena kita harus kemudian rajin ya sholat, ya, baik itu sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunnah yang lainnya. Kalau kita ingin masuk lewat puasa, ini juga tidak mudah, apalagi puasa ini dari pagi sampai sore kita tidak kemudian makan dan minum. Tetapi kalau kita ingin masuk lewat menuntut ilmu, maka ini mudah. Kita tinggal duduk ya, mendengarkan, tidak perlu harus menahan lapar ya, menahan haus ya. Bahkan apa, kita cuma duduk, nanti makanan ada yang datang ke tempat kita. Seperti sekarang ini ya, kita cuma duduk, maka tidurnya ada yang sambil tiduran ya. Tapi apa, kita kemudian dimudahkan masuk surga. Maka sangat bagus sekali kalau seandainya ya, jalan termudah masuk surga ini malah kita lebih memilih jalan yang sulit ya. Maka sekali lagi mari kita senantiasa ya perbanyak yang namanya menuntut ilmu ini. Jamaah sholat subuh yang sekepada Allah Subhanahu wa taala ya, tadi kalau disampaikan oleh MC, kami diminta untuk menyampaikan ya terkait dengan sholat sunnah rawatib ya, ataupun salat yaitu sholat sunnah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang dengan sanad yang minimal hasan, Rasulullah SAW pernah bersabda, minkum man yusolli sholat kamilah wa minkum man yusolli an-nisfa wa thuluth wa rubu hatta balagha usyur. Pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, di antara kalian ada yang ketika sholat dia cuma mendapatkan pahala 100%, tapi ada yang cuma mendapatkan pahala 50%. Ada yang cuma sepertiganya, bahkan ada yang sholat cuma dapat pahala seperempatnya, yaitu 25%. Maka dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan, ada yang juga sholat di antara kita yang mendapatkan pahala cuma 1/10-nya, yaitu 10%. Bisa jadi kita tadi sholat subuh ya, ternyata pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita berbeda-beda. Ada yang pahalanya sebulan ya 100% genap, ada yang kemudian cuma 50%, ada yang cuma dapatnya 10%. Sehingga ketika kita kemudian tahu ternyata sholat kita ini pahalanya bisa berbeda-beda tergantung dengan ibadah sholat kita ini, maka hendaknya kita menutup ataupun menambah kekurangan sholat fardu kita, supaya kemudian sholat kita ini bisa menjadi ganep,
bisa kemudian menjadi lengkap. Karena orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung di hadapan Allah itu bukan orang yang dia itu yang penting sudah sholat. Orang kalau dia itu sholat tetapi sholatnya itu belum benar, maka dia masih menjadi orang yang merugi. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan sanadnya hasan, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Awwalul la yuhsabu al-qiyamah amali salatuhu." Sesungguhnya amal yang nanti akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba yaitu salatnya. Fa in shalat faqad aflaha wa fasada faqad khaba. Tapi kalau kemudian sholatnya itu bagus, sholatnya itu baik, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau sholatnya itu rusak, sholatnya itu kurang, ya, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Jika Bapak-Ibu sekalian, ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung di akhirat, bukan hanya yang penting kita sudah sholat, tapi hendaknya sholat kita itu menjadi sholat yang baik. Kita masih sangat paham sekali dengan ayat di dalam Al-Quran, ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin," celakalah orang yang sholat. Jadi yang celaka bukan orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat jelas celaka. Tapi orang yang sholat pun dia masih bisa celaka. Yaitu siapa? Orang yang sholatnya itu tidak benar. Orang yang kemudian ketika selesai sholat tapi dia tidak mendapatkan pahala yang mencukupi. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, yang dimaksud dengan celakalah orang yang sholat ini yaitu alladzina hum, yaitu orang yang mereka ketika sholatnya itu lalai. Ada 3 penafsiran. Ada yang kemudian mengatakan karena mereka ini ketika sholat suka menunda-nunda waktu sholat, bahkan sampai keluar dari waktunya. Sholat zuhur yang seharusnya jam 12 kurang seperempat, ya, ternyata dia lakukan jam 2. Sholat asar yang dia lakukan ya seharusnya itu jam 3, dia lakukan jam 4, bahkan sampai kemudian selesai baru azan maghrib. Jadi dia sering sekali menunda-nunda waktu sholat, bahkan sampai kemudian keluar dari waktu sholat. Ini orang yang celaka walaupun dia sholat. Ada lagi yang mengatakan maksud dari orang yang menunda-nunda, orang yang kemudian lalai sholatnya ini, yaitu orang yang ketika sholat ini dia tidak khusyuk, sholat tapi pikirannya kemana-mana. Ataupun ada juga ulama yang menafsiri ayat ini, dia orang yang kemudian ketika sholat tidak memperhatikan tata cara gerakan sholat, tidak memperhatikan rukun sholat, yang wajib sholat, kemudian sunnah sholat, syarat sahnya sholat, tapi tidak memperhatikan semua itu, maka dia tetap menjadi orang yang celaka. Karena dia ketika sholat bisa jadi ya mendapatkan pahala yang sangat minim sekali. Sehingga dari sini jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, perlu kemudian kita yang melakukan ataupun menambah sholat baru lagi, yaitu yang namanya sholat nafilah. Kita melakukan sholat nafilah, sholat sunnah dalam rangka supaya menutupi kekurangan sholat fardu kita. Di dalam hadis Imam Tirmidzi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada malaikat, "Unduru halil abdi min sholati unduru halil abdi min tatawi." Coba kamu lihat ya malaikat, hamba saya ini memiliki sholat tatawu ataupun sholat sunnah tidak. Maka kalau memiliki sholat sunnah tersebut, maka baikkan dia, maka dia bisa disempurnakan kurang sholat fardunya dengan kemudian melakukan sholat sunnah tadi. Maka kalau kita sholat tidak hanya cukup, ya kita sholat fardu saja. Kita hendaknya tambah dengan sholat sunnah kita, sholat qobliyah, ya, kemudian sholat ba'diyah, sholat duha, ya, sholat malam dan lain sebagainya. Ini ternyata ya, salah satu manfaatnya untuk menutupi kekurangan sholat fardu kita. Dan kalau model-model seperti kita, ya, jujur aja model seperti kita ini, kalau sholat fardu itu kayaknya kalau pahalanya bisa lengkap 100% itu kok berat, ya. Kita kalau sholat juga kadang-kadang yang pikirannya masih kemana-mana. Kadang-kadang tata cara sholat kita ini juga masih nggak karuan karena kita mungkin belum belajar terkait dengan masalah tata cara sholat, sehingga mungkin sholat kita sangat minim ya pahalanya. Maka dengan kita senantiasa memperbanyak sholat sunnah, maka bisa kemudian menutupi kekurangan sholat fardu kita. Coba sholat subuh yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan sedikit terkait dengan
apa saja yang termasuk dari sholat sunnah atau sholat nafilah ini, ada satu poin yang perlu kita sampaikan, bahwasannya sholat sunnah itu afdolnya itu dikerjakan bukan di masjid, tapi dikerjakan di rumah. Jadi mungkin sebagian di antara kita ada yang kemudian yang belum mengetahui hal seperti ini. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fa inna afdhalas sholatul mar'i fi baitihi illa maktubah." Sesungguhnya sebaik-baik sholat seorang hamba yaitu dia mengerjakannya di rumah, kecuali sholat fardu. Maka dari sini, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak, lebih besar, maka hendaknya kita melakukan sholat sunnah, apapun bentuknya sholat sunnah, kecuali sholat sunnah yang dia itu memang dianjurkan dilakukan kemudian bersama-sama, dilakukan kemudian dianjurkan untuk kemudian berjamaah. Maka ini memang waktunya dilakukan bukan di rumah. Contohnya misalkan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sholat istisqa, maka ini waktunya dilakukannya di tanah lapang. Tapi kalau sholat yang tidak dianjurkan berjamaah, sholat sunnah yang tidak dilakukan berjamaah, maka waktunya dilakukan di rumah. Maka dari sini, ketika kita tahu ternyata sholat sunnah ini afdolnya dilakukan di rumah bukan di masjid, maka kita tidak boleh kemudian seudahnya kepada salah satu jamaah ataupun rekan kita setelah selesai sholat fardu, kok dia langsung kemudian bikin lalu pulang, kok nggak sholat kayak dia. Kita tidak boleh seudon, wah dia kok nggak pernah ba'diyah duhur ya, kok nggak pernah ba'diyah maghrib ya. Bukan nggak pernah, mungkin bisa jadi dia itu tahu hadis ini, bahasanya yang afdol itu seorang itu sholat sunnah itu dilakukan di rumah, bukan kemudian di masjid. Tetapi bagi kita yang kemudian memang kalau sudah sampai di rumah, kemudian kita berat ataupun susah untuk melakukan sholat sunnah, karena mungkin di rumah sudah ada anak-anak yang kemudian mengganggu kita, ada kesibukan yang lainnya, maka tidak mengapa baru kita lakukan di masjid. Jangan sholat subuh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai sholat sunnah ini, para ulama mengatakan ya, sholat sunnah itu dibagi menjadi dua. Ada yang pertama yaitu sholat sunnah muayyanah, kemudian yang kedua sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah muayyanah? Yaitu sholat sunnah yang telah ditentukan. Jadi sudah ada ketentuannya. Ini dilakukannya di tempat ini, di waktu ini. Itu namanya sholat sunnah muayyanah. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang kita ini boleh melakukan kapanpun ketika kita ingin melakukan sholat. Contohnya ya, saya siang-siang ya, sekitar jam 2 ya, setelah selesai sholat duhur, kemudian selesai sholat ba'diyah duhur ya, saya layar-layar sampai jam 2. Jadi jam 2 baca buku. Ketika baca buku, ternyata bukunya ini luar biasa menyentuh tentang masalah akhirat, tentang masalah kematian ya, yang ternyata di antara salah satu amalan yang kemudian bisa menyelamatkan kita selaku seorang manusia di alam barzakh dan juga di akhirat kalau dia itu memperbanyak sholat. Maka dia kemudian terletak hatinya, oh saya ingin sholat ya, tapi itu sudah jam 2 siang. Pertanyaannya, kalau saya sholat asar, jelas ini belum waktunya sholat asar. Udahlah kalau begitu, saya tak sholat, namanya sholat sunnah mutlak. Saya sholat sunnah 2 rakaat salam. Nanti belum mantap lagi, tambah lagi 2 rakaat salam lagi. Lagi tambah lagi 2 rakaat lagi salam lagi. Jadi sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang dia itu bisa dilakukan kapanpun kita inginkan. Sama seperti puasa mutlak. Puasa mutlak itu kapan kita ingin puasa, maka ini boleh kita lakukan. Tentunya asal jangan dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Sekarang hari apa Bapak sekalian? Hari Ahad. Tiba-tiba kita ingin melakukan puasa. Aduh kok hari ini saya ingin puasa ya? Boleh tidak kalau hari ini kita puasa Bapak sekalian? Boleh tidak? Hari Ahad ini jelas boleh. Kalau ditanya puasa apa ya? Puasa Senin enggak, Senin juga ini hari Ahad. Kamis enggak juga. Puasa tengah bulan misalkan tanggal
13, 14, 15 atau puasa ayam bid? Enggak juga. Lalu puasa apa? Ini namanya puasa mutlak. Jadi puasa mutlak itu puasa yang dilakukan kapanpun yang kita ingin berpuasa diperbolehkan, asalkan bukan di waktu-waktu terlarang. Seperti misalkan ya, di waktu terlarang dilakukan ketika puasa pas hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ataupun pas hari tasyrik, maka ini tidak boleh. Termasuk di sini sholat ada yang namanya sholat mutlak. Jadi kita mau sholat kapanpun diperbolehkan, sholatnya 2 rakaat, tetapi apa yang penting tidak di waktu-waktu terlarang. Berapa rakaatnya tidak terbatas. Nah ini juga yang sering kita sebetulnya lakukan, itu ketika kita menghadiri sholat Jumat. Kalau kita datang ke masjid, datang taruhlah jam 11 siang, ternyata ya karena 11 dia ingin mendapatkan shaf yang pertama di masjid ya, karena keutamanya seperti orang yang berkorban unta, tapi imam jelas belum naik mimbar, harus sholat apa ya? Pertama dia sudah sholat tahiyatul masjid, tapi ingin sholat lagi, sholat 2 rakaat lagi, ingin lagi sholat lagi, sholat 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Kalau ditanya ini sholat apa? Bukan sholat qobliyah, bukan, tapi yang namanya sholat mutlak. Karena kalau sholat qobliyah ada batasannya, entah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya. Qobliyah dulu ya paling 2 atau 4 rakaat ya. Tapi kalau sholat sunnah mutlak ini monggo ya, sekuat kita ya. Saya begitu jam 11 sampai nanti imam naik mimbar, berarti sampai setengah 12. Kalau saya sholat 2 rakaat terus menerus bisa dapat 10 rakaat, boleh saja. Itu namanya sholat sunnah mutlak ya, yang sering mungkin kita lakukan ketika mau menghadiri sholat Jumat. Jadi bukan sholat qobliyah sebetulnya. Ini yang pertama, bahasanya sholat sunnah mutlak. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah muayyanah. Sholat sunnah muayyanah yaitu sholat yang dia itu telah ditentukan, baik waktunya ataupun kemudian tempatnya. Dan ini ya, sholat sunnah muayyanah ini dibagi menjadi 2. Ada sholat sunnah muayyanah yang dia itu dilihat karena waktunya telah ditentukan. Jadi sudah ada keterangan waktunya, yaitu apa? Di antaranya yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu dilakukan waktunya yaitu sebelum dan sesudah melakukan sholat fardu ataupun sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Ini termasuk sholat sunnah muayyanah yang dia itu karena disebabkan karena waktu. Dan sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah ini ada yang muakkadah, sangat ditekankan, ada yang kemudian tidak begitu ditekankan, wairul muakkadah. Bedanya apa? Kalau muakkadah, maka Rasulullah SAW biasa melakukan sholat sunnah tadi. Bahkan beliau biasa kemudian melazimkan ya. Bahkan kalau ada urusan yang lain pun beliau kemudian pending dulu urusan yang lainnya, beliau kemudian laksanakan sholat sunnah rawatib muakkadah ini dulu. Tapi dengan sholat sunnah yang ghairu muakkadah yang tidak begitu ditekankan ya, Rasul kadang melakukan, kadang sengaja tidak melakukan. Nah minimal kita ya selalu seorang muslim ya jangan meninggalkan sholat sunnah yang muakkadah, yang rawatib muakkadah ini. Dan ini jumlahnya ada 12 rakaat. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla asyrata raka'atan fi yawmin wa lailatin budiyallahu bihinna baitun fil jannah." Siapa yang itu melakukan yang 12 rakaat, maksudnya 12 rakaat sholat sunnah rawatib, maka akan dibangunkan ya di surga sebuah rumah baginya. Yang ini dalam sehari semalam ya, ini ada 12 rakaat. Coba kita ingat apa saja sholat sunnah rawatib ini, sehingga nanti kalau kemudian kita melaksanakan sholat fardu, maka kita kemudian jangan sampai meninggalkan sholat sunnah rawatib ini. Yang pertama ya, disebutkan yaitu arba'ah qabla dhuhr, yaitu 4 rakaat sebelum duhur. Maksudnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian yang selanjutnya yaitu 2 rakaat setelah duhur.
Jadi duhur ini ada 6 rakaat, yang 4 rakaatnya sebelum duhur, kemudian yang 2 rakaatnya setelah duhur, berarti sudah ada 6. Kemudian selanjutnya 2 rakaat setelah maghrib, berarti sudah ada 8. Kemudian selanjutnya 2 rakaat setelah sholat isya, berarti sudah ada 10. Dan yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh yang baru kita lakukan, pas 12. Ini sholat sunnah muakkadah yang kemudian sangat ditekankan. Kemudian ada lagi yang namanya sholat sunnah, ya, selain rawatib tadi secara khusus ada yang namanya sholat sunnah ba'diyah Jumat. Nah ini kalau ba'diyah Jumat ada, tapi kalau qobliyah Jumat itu tidak ada. Yang ada sebelum Jumatan itu sholatnya sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah ba'diyah Jumat maka ini ada. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza shalatum ba'dal jum'ah fasallu arba'an." Kalau kalian setelah selesai melakukan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka dia Jumat dulu sekalian itu afdolnya dilakukannya berapa rakaat? 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau dia mau melaksanakan cuma 2 rakaat saja, maka ini diperbolehkan. Ini terkait dengan sholat Jumat. Kemudian di antara sholat juga yang termasuk sholat sunnah muayyanah karena waktu, itu contohnya misalnya sholat sunnah tarawih. Ini dilakukan ketika pas Ramadan. Kemudian sholat tahajud, sholat witir, kemudian sholat id, kemudian sholat duha. Ini dilakukan karena berkaitan dengan waktu tertentu.